Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ensiklopedi muslim, kisah iblis laknatullah memohon taubat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laits As-Samarkandi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu, demikian sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Lalu, apa saja syarat yang diberikan oleh Allah Ta'ala saat iblis ingin bertaubat? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dan sekiranya Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda, agar mereka mendapat manfaat yang sama. Dikisahkan iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedang aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku," kata iblis. Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa merasa gembira, lalu beliau berwudu dan salat, kemudian berdoa kepada Allah. "Ya Rabb, iblis laknatullah adalah makhlukmu. Ia akan bertaubat, maka terimalah taubatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Musa, dia tidak akan bertaubat." Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, dia mau bertaubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa. "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia bersujud kepada kuburan Nabi Adam alaihi salam. Maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana aku bisa sujud sesudah kematiannya?" Lalu iblis laknatullah berkata lagi, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal, yaitu: ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya, serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang. Ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah, keinginan iblis untuk bertaubat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh manusia. Semua kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Kemudian dikisahkan lagi oleh Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya, ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar.
Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat hingga melingkar di kakinya hingga kepalanya. Ketika sujud, ahli ibadah ditakuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha untuk menyesatkanmu tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu pun berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula sekarang aku tidak ingin bersahabat denganmu." Lalu setan itu berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Ahli ibadah itu pun menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan pun berkata, "Lalu apakah kamu tidak bertanya kepadaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam?" Ahli ibadah itu berkata, "Baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam?" Iblis laknatullah menjawab, "Aku menyesatkan mereka dengan 3 hal, yaitu bakhil atau kikir, marah dan mabuk." Manusia apabila bakhil atau pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya. Sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan sebagaimana kambing dituntun oleh pengembala. Demikian kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Wallahu a'lam.